Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian, mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati. Pada sesi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan salah satu topik di dalam rangkaian perkuliahan kita, yaitu konflik dan perubahan politik. Dan saya mengambil salah satu isu yang relatif aktual dalam konteks demokrasi, yaitu relasi negara dan civil society organization, belajar dari kasus pembubaran ormas atau politik pembubaran ormas yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman ketahui ada HTI, ada FPI yang pada periode Jokowi ini dibubarkan melalui Perpu ya. Dan saya kira ini menuai banyak kontroversi, baik dalam konteks demokrasi maupun dalam konteks civil society, ya, karena kekuatan non-negara diidentikan dengan kekuatan masyarakat sipil, maka FPI dengan segala persoalannya, HTI dengan semua problem ideologisasinya telah tidak bisa kita tolak bahwa mereka sebetulnya adalah organ civil society. Dan tentu saja itu perlu didiskusikan dalam kerangka membangun pemahaman yang empirik, pemahaman yang mendasar mengenai bagaimana sebetulnya negara memperlakukan masyarakat, bagaimana sebaiknya masyarakat atau organisasi masyarakat membangun relasi dengan negara. Dan negara yang kita pahami secara umum adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, bukan negara yang mengabdikan struktur birokrasinya, struktur politiknya pada kepentingan kekuasaan perorangan, misalnya kepada presiden atau kepada perdana menteri misalnya ya. Tetapi negara hukum adalah konstitusi yang harus ditaati bukan hanya oleh warga, tetapi oleh semua elemen yang bersepakat dalam sebuah tatanan negara atau negara modern atau negara demokratis. Ya. Jadi Indonesia ini secara konstitusi adalah negara hukum dan juga negara demokratis. Maka saya ingin membawa Anda sekalian untuk membangun pemahaman yang memadai mengenai bagaimana setting politik di Indonesia yang nanti akan berdampak pada konsolidasinya masyarakat sipil atau terfragmentasinya, kebalikan dari konsolidasi, terfragmentasi, ya, terpecahnya kekuatan masyarakat sipil. Sekarang kita melihat fenomena pasca reformasi. Ya. Di awal reformasi, hasil pemilu 99 sampai 2004, menunjukkan kekuatan yang luar biasa pada struktur legislatif kita, atau parlemen, atau DPR, MPR pada saat itu ya. Banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh legislatif, termasuk pilkada langsung, termasuk undang-undang keistimewaan dan sebagainya. Periode legislatif heavy atau kekuatan dominan pada kelompok legislatif itu ada pada periode 99 sampai 2004. 2004 adalah pemilihan presiden secara langsung yang pertama. Kemudian bersama dengan Pileg ya 2004 itu yang menghasilkan situasi atau setting politik yang disebut dengan eksekutif heavy atau kekuatan pada eksekutif, presiden, menteri, dan barisan birokrasinya. Sehingga pada saat SBY periode pertama terutama ya 2004, gejala-gejala eksekutif heavy-nya sudah menguat yang ditunjukkan dengan koalisi partai politik yang sangat besar mendukung SBY pada saat itu. Dan kecenderungan yang sama sampai periodenya Jokowi periode kedua,
yang menunjukkan kekuatan eksekutif sangat dominan. DPR seolah-olah hanya menjadi tukang stempel, atau DPR hanya mengiyakan apa yang dimaui oleh eksekutif atau presiden. Teman-teman harusnya mempunyai pengetahuan yang memadai juga mengenai bagaimana sistem tata kelola pemerintahan kita ini yang sangat didominan oleh eksekutif, dan peran-peran legislatif sebagai kontrol, sebagai check and balances, sebagai kekuatan yang punya hak budgeting, punya berbagai macam tugas konstitusi, ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik oleh legislatif, bahkan cenderung mengiyakan apa yang dimaui eksekutif, membuat omnibus law di ACC, membuat undang-undang Minerba di ACC, bikin apapun Pak Jokowi senantiasa diaminkan atau didukung oleh legislatif. Dan inilah yang disebut dengan fenomena sentralisasi kekuasaan eksekutif. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang lain, kalau tahun 99 sampai 2004 menghasilkan undang-undang otonomi daerah atau undang-undang desentralisasi yang juga direvisi pada era Pak SBY dengan membuat undang-undang nomor 22 tahun 99 diubah menjadi nomor 32 tahun 2004. Di awal periode Pak SBY sudah punya tendensi meresentralisasi kekuasaan yang telah diberikan kepada daerah untuk diambil lagi kepada pusat. Dan hari ini pada Presiden Jokowi ini tendensi pemusatan kembali kekuasaan itu sangat besar. Ya. Ini sebagai setting ya, biar teman-teman tahu posisi ormas atau posisi civil society itu sebetulnya di mana gambarnya, atau makhluknya seperti apa posisinya. Jangan-jangan sudah tidak diperhitungkan oleh negara. Sehingga saya ingin membuat setting politik ini menjadi pengetahuan mendasar mengenai bagaimana kita membaca kekuatan aktor non negara yang disebut masyarakat sipil itu di tengah perpolitikan kita. Dan saya kira banyak sekali kajian-kajian yang membenarkan bahwa Pak Jokowi cenderung membangun sentralisasi kekuasaan yang besar pada diri Luhut, pada diri pusat, pada diri eksekutif, pada diri kementerian-kementerian, yang itu sudah sangat terlihat sekali ya kalau teman-teman semua mengikuti fenomena-fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Jadi kekalahan desentralisasi sebetulnya bukan hanya kekalahan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, tetapi kekalahan desentralisasi sebetulnya juga kekalahan masyarakat sipil untuk mempertahankan demokrasi di dalam merebut atau mendapatkan kesejahteraan. Yang awalnya desentralisasi sistem otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk membagi kesejahteraannya kepada warganya, membagi sumber dayanya kepada warga yang ada di daerah, kini tidak bisa lagi. Karena Undang-Undang Minerba misalnya itu dikendalikan oleh pusat. Kalau daerah punya sumber daya alam, punya hutan, punya batu bara, punya emas, punya tambang, itu adalah kewenangan pusat untuk mengelola. Dan resentralisasi juga bukan hanya aspek sumber daya atau tata kelola kesejahteraan, tetapi resentralisasi juga mencakup tentang siapa yang benar di hadapan hukum, siapa yang berhak menyatakan sebuah organisasi itu terlarang atau harus dibubarkan, tidak lagi oleh pengadilan. Semua disentralkan oleh kekuatan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah presiden dan orang-orang yang ada di dekat presiden.
yang mungkin juga sangat mempengaruhi pilihan-pilihan politik presiden. Jadi ini sangat luar biasa ya. Sentralisasi bukan hanya soal siapa yang berhak mengelola gunung atau mengelola laut atau mengelola pantai, tetapi resentralisasi juga soal siapa yang boleh mengatakan benar dan salah, siapa yang boleh mengklaim soal kebenaran sebuah informasi. Maka Anda bisa mengecek ya berbagai persoalan di daerah, tiba-tiba masalahnya sangat nyata, tetapi oleh pemerintah pusat dianggap itu hanya hoak misalnya, padahal kenyataannya itu ada. Nah ini juga nanti akan dipengaruhi oleh teror digital, oleh represi digital, sehingga orang tidak lagi punya kuasa untuk menyatakan faktanya, karena ada banyak sekali agen-agen kekuasaan yang membackup untuk mengatakan bahwa informasi yang benar itu bisa jadi salah. Itu luar biasa. Setting politik yang ketiga, saya kira yang akan membantu kita membaca kekuatan masyarakat sipil itu di mana, CSO itu di mana, adalah bertemunya atau terkonsolidasinya kekuatan oligarki politik yang disimbolkan oleh pemilik-pemilik partai atau orang-orang yang the ruling political party atau elit yang menguasai partai politik, terkonsolidasi dengan elit yang menguasai bisnis atau oligarki bisnis. Dua kekuatan ini telah menjadikan, menurut saya, kekuatan masyarakat sipil semakin rentan, kekuatan masyarakat sipil semakin tidak berdaya di saat menghadapi kebijakan-kebijakan negara yang bermasalah. Masyarakat sipil cenderung kalah dan cenderung sebagian mungkin memilih bekerja sama dengan oligarki karena merasa tidak bisa memenangkan pertempuran dan mungkin tergiur oleh berbagai macam tawaran-tawaran yang menarik bagi masyarakat sipil yang selama ini mungkin hidup pas-pasan atau menjadi aktivis yang miskin. Tentu saja menjadi agen kekuasaan itu adalah satu kesempatan yang mewah untuk dilewatkan. Nah itu secara moral saya bisa menyimpulkan begitu. Apa yang bisa kita simpulkan dari fenomena tiga setting politik di slide sebelumnya adalah sebuah fenomena yang disebut dengan otoritarianisme atau otoritarianisasi atau neo-otoritarianisme juga bisa ya. Ada banyak dalih ya. Ada banyak alasan mengapa sebuah negara atau rezim dapat bertindak otoriter. Ada yang dalih pembangunan ekonomi, dengan hasrat pembangunan itu, dengan mendapatkan keuntungan itu, masyarakat atau lingkungan hidup bisa dikorbankan. Warga bisa digusur, warga harus menerima ganti rugi yang semau-maunya pemerintah misalnya. Itu dalih ekonomi pembangunan. Dalih lain, negara bersifat represif atau otoriter kepada rakyat atau kepada masyarakat sipil adalah dalih pandemi global misalnya. Anda ingat, teman-teman semua ingat, misalnya teror penundaan pemilu, teror perpanjangan masa jabatan dalam konteks digital itu adalah teror ya, karena memang ada yang meneror, karena ada kelompok yang menyerang orang-orang yang punya pandangan bahwa pemilu harus tetap sesuai jadwal misalnya. Kemudian dalih pandemi global juga bersifat otoriter soal keuangan. Ya, saya lupa kalau Anda mencermati itu ada aturan bantuan tentang penanganan pandemi itu tidak boleh diperiksa oleh BPK misalnya. Itu adalah bentuk otoritarianisme yang relatif halus dalam konteks
apa namanya, penanganan pandemi yang harus bebas dari pemeriksaan. Itu sangat sangat aneh ya menurut saya. Dan teman-teman juga mudah-mudahan juga mengikuti, ada fenomena misalnya beberapa kepala daerah bilang kalau mau OTT itu ya ngasih tahu dulu gitu. Kalau mau nangkap kepala daerah itu ya ngasih tahu dulu, kalau nggak salah itu Bupati Banjarnegara apa ya. Tapi akhirnya ketangkap kalau nggak salah Bupati Banjarnegara, ditangkap KPK. Jadi saya kira ini cara membaca yang sangat baik tentang kemunculan otoritarianisme baru yang lebih halus, yang lebih lembut, tapi juga bisa kasar ya kepada mahasiswa, demonstran. Saya kira juga mereka kita mendapatkan banyak video ya yang memperlihatkan represivitas aparat ada di mana-mana dengan dalih keamanan atau ketertiban umum. Dan dalih yang terakhir ini dalih Pancasila yang menurut saya menarik, dan disinilah pusat ketegangan, pusat konflik antara kelompok masyarakat sipil, kelompok pro demokrasi dengan hasrat negara membatasi kebebasan. Ya, dalih Pancasila inilah yang membubarkan HTI dan membubarkan FPI. Dalih Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila. Kalau yang lain sering disebut tidak Pancasila dan tidak loyal terhadap Indonesia. Itu juga bisa berwujud menjadi kekerasan karena mengklaim dirinya lah yang paling Pancasilais, yang paling Indonesia, sementara kelompok lain harus dituduh tidak Pancasilais. Tuduhan-tuduhan ini lama sekali dikembangkan oleh Buzzer ya, sampai munculnya Perpu nomor 17 tahun 2000 berapa, pembubaran Ormas FPI dan HTI itu 19 ya, atau 2018. Kita lihat. Saya kira teman-teman di mata kuliah yang lain juga sudah banyak ya melihat apa teori-teori demokrasi. Ini mudah-mudahan teman-teman menyimak Mas Ian ya, biar apa suara saya terdengar. Saya harus cek dulu. Nanti saya khutbah di dalam gua kalau ternyata nggak terdengar Bapak. Sangat jelas. terdengar ya? Dengar Pak. Yep. Ada manusia tuh. Saya senang kalau ada manusia yang dengerin. Kalau enggak nanti tiba-tiba ngomong sendiri. Ya, jadi sebelum kita menyampaikan pendapat dan analisis kita tentang pembubaran HTI dan FPI misalnya, saya kira sangat penting kita juga memahami prinsip-prinsip demokrasi, karena negara kita negara hukum. Selain negara hukum, negara kita adalah negara demokrasi. Sehingga kita perlu menyimak kembali atau memikirkan kembali apa yang disebut sebagai prinsip-prinsip demokrasi itu. Sehingga kita bisa membangun penilaian yang lebih objektif, lebih rasional, lebih tepat dalam melihat fenomena ketegangan antara kelompok pro-demokrasi atau pro-masyarakat sipil dengan negara yang punya nalar yang berbeda tentu saja ya. Negara mungkin lebih kepada upaya menjinakkan atau mendominasi, sementara masyarakat sipil punya tendensi untuk mendemokratisasikan atau membagi kekuasaan. Sehingga ciri demokrasi misalnya ada kebebasan, ada persamaan, freedom, ada equality, ya. Kemudian people sovereignty, jadi kedaulatan di tangan rakyat yang disimbolkan dengan hak memilih dalam suksesi kepemimpinan nasional maupun daerah. Itu kebebasan ini sangat penting. Kebebasan di dalam nalar civil society adalah sangat vital ya. Independen dan kebebasan, independent and freedom dan persamaan equality itu adalah nyawanya civil society. Tidak ada civil society tanpa kebebasan. No civil society, no freedom. No freedom, no demokrasi. Jadi kalau tidak ada kebebasan juga tidak ada demokrasi. Itu ya. Kemudian
Prinsip-prinsip demokrasi yang penting kita baca, kita pahami sehingga kita bisa beropini tentang pembubaran ormas adalah prinsip mengenai partisipasi. Warga adalah secara sah berpartisipasi dalam membuat kebijakan, pemilu, merumuskan undang-undang, memutuskan berbagai macam urusan hajat hidup orang banyak, ya, dalam pembangunan, dalam ekonomi, dan sebagainya. Prinsip yang kedua juga inklusivitas yang bisa dimaknai pelibatan. Lawan katanya inklusivitas itu eksklusivitas. Makanya ada istilah politik inklusi, ada politik eksklusi. Politik inklusi itu sebetulnya di dalam undang-undang itu banyak disebutkan, ya, semua warga punya kebebasan berserikat, berorganisasi, semua warga bumi dan air digunakan bla 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 untuk kepentingan masyarakat. Itu namanya politik inklusif. Memasukkan semua orang di dalam kepentingan bersama. Sementara politik eksklusif adalah menyingkirkan kelompok tertentu dari mendapatkan akses kesejahteraan atau akses perlindungan hukum misalnya. Misalnya Anda sebagai masyarakat adat gitu, oh ternyata masyarakat adat tidak ada jatah kesejahteraannya, dieksklusi, ya. Oh ternyata masyarakat tertentu nggak bisa ngurus kartu Indonesia Pintar atau kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan dan sebagainya. Menjadikan orang tidak setara itu disebut politik eksklusi. Mengambil orang hak kelompok tertentu dari haknya, atau menyingkirkan atau membatasi haknya, itu namanya eksklusi. Semua orang punya KTP berarti semua orang berhak tinggal dimanapun di Indonesia, karena KTP kita adalah KTP sebagai warga, penanda sebagai warga Indonesia, sehingga semua orang berhak tinggal di mana. Anda orang KTP Kalimantan tinggal di Jogja, ya Anda punya hak, nggak bisa diusir, gitu ya. Termasuk juga dalam mendapatkan pendidikan atau pelayanan kesehatan, itu namanya politik inklusivitas. Dan politik inklusivitas ini sangat sesuai dengan nalar civil society, ya. Kemudian prinsip demokrasi yang lain representasi. Demokrasi kita memang demokrasi yang representasi, ya. Hak-hak kita diwakili oleh sebuah lembaga demokrasi yang disebut sebetulnya bukan hanya DPR, MPR, DPRD, DPR RI, tetapi representasi kita sebetulnya juga diperjuangkan oleh eksekutif, ya, oleh presiden, karena presiden itu juga kita mengamanahkan hak-hak konstitusi kita kepada presiden, sehingga presiden ya memang harus punya visi misi merepresentasikan kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya pemilihnya, tetapi kalau sudah pasca pemilu ya presiden harus mengurus semua warga Indonesia tanpa kecuali, tidak bisa dibedakan hanya untuk pemilihnya saja, hanya untuk partainya saja. Partai politik sebetulnya adalah representasi kita, karena kita sebagian memang menyampaikan aspirasi politiknya lewat partai politik. Partai politik mencari kandidat anggota DPR, DPRD, bupati, gubernur, dan seterusnya. Itu adalah konsep representasi secara luas. Kemudian prinsip demokrasi yang lain adalah transparansi. Seseorang atau sebuah kelompok bisa menanyakan, mengapa kok organisasi kami nggak diizinkan berdiri? Mengapa saya nggak boleh mengadakan kegiatan tertentu? Kalau negara kita mengikuti prinsip demokrasi, ya memang harus disampaikan, tidak hanya membubarkan. Kenapa mahasiswa nggak boleh nonton film tertentu di kampus, dibubarkan oleh aparat, dan sebagainya. Kenapa membuat diskusi tidak boleh, dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin setting demokrasi ini juga penting untuk kita pahami bersama. Sehingga kita
mampu meyakini bahwa demokrasi dan civil society itu adalah seperti dua mata uang, seperti dua sisi mata uang. Satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Kalau kita memperjuangkan civil society, ya maksudnya itu memperjuangkan demokrasi. Kalau kita pro demokrasi tetapi tidak menghargai kelompok-kelompok masyarakat, yaitu namanya mengalami apa istilahnya ya, mengalami kontradiksi atau paradok ya, tidak wajar gitu. Katanya pro demokrasi tapi kok ada hak-hak warga, ada komunitas-komunitas yang dipersekusi atau didiskriminasi kok nggak bicara gitu ya. Itu namanya paradok atau tidak mengalami institusionalisasi atau internalisasi. Jadi kalau orang yang pro demokrasi ya sudah otomatis dia akan sangat pro terhadap gerakan masyarakat sipil. Sehingga indikator sebuah negara atau sebuah masyarakat disebut demokratis atau tidak bisa dilihat dari bagaimana negara atau institusi yang memangku kepentingan publik itu menjamin kesetaraan hak-hak warga secara keseluruhan tanpa ada perbedaan. Kemudian institusi pemerintah itu representatif, akuntabel ya, itu penting ya, akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan, mewakili, tapi bukan hanya representatif, tapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa dituntut tanggung jawabnya, itu ya. Kalau Anda merasa didolimi sebagai warga negara, Anda punya apa namanya? Anda tahu kepada siapa Anda menuntut hak-hak itu. Pada pemerintah misalnya dalam hal ini ya. Kemudian demokratisnya sebuah negara bukan hanya dicerminkan oleh institusi formal seperti partai politik atau legislatif, tapi masyarakat juga punya kultur sivil demokrati atau demokratis di dalam aspek kehidupan masyarakat sipil. Jadi kalau kita hanya menuntut negara yang mendemokratisasikan dirinya atau institusinya, tapi di masyarakat kita cenderung otoriter kepada kelompok masyarakat lain, maka itu juga tidak sesuai dengan indikator demokrasi. Masyarakatnya demokratis, negaranya juga demokratis, dan sebaliknya. Sekarang kita lihat studi kasusnya ya, studi kasusnya tentang pembubaran ormas yang dinilai anti Pancasila, yang diatur oleh Perpu, bukan oleh pengadilan ya, oleh peraturan. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu itu. Jadi levelnya sangat ya bisa dibilang tidak terlalu kuat karena harusnya diatur oleh undang-undang ya, bukan hanya Perpu. Dan sebaiknya juga diputuskan oleh pengadilan misalnya. Itu salah satu opini ya, dan saya pribadi sangat setuju. Kenapa? Apa sulitnya proses pengadilan dilakukan? Orang-orangnya juga bisa diundang, pimpinan pengurus pusat, pengurus daerah juga bisa dihadirkan. Jadi ini pembubaran ormas ini seolah-olah apa namanya ya, tidak melalui proses-proses yang demokratis atau mengandalkan proses yang belum mengandalkan kemampuan struktur hukum atau penegak hukum. Misalnya ada yang menganalisa pembubaran ormas anti Pancasila, yang klaim ormas anti Pancasila ini bisa debatable ya, bisa panjang ceritanya. Tapi ada yang menganalisa
bahwa pembubaran ormas ini menurut salah satunya adalah dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ya, yang dengan dasar Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 2, yaitu berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Diikuti ayat berikutnya, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum diantaranya ditandai dengan supremasi hukum, bukan supremasi kekuasaan. Ya, hukum sebagai aturan bersama, bukan suka-suka penguasa ya. Dan harus melalui proses peradilan, tidak dijatuhi hukuman atau dicabut haknya secara sewenang-wenang. Jadi dengan argumen konstitusi, pembubaran ormas dengan Perpu nomor 2 tahun 2017 ini punya persoalan analisanya, analisa hukumnya. Kemudian analisa politiknya, bahwa Perpu dalam konteks HTI dan FPI ini memang nada-nadanya cenderung menghambat kebebasan sipil, seperti berpikir, kebebasan berkumpul, berpendapat, berekspresi, dan berkeyakinan. Ya, jadi ini analisa politiknya. Ada kecenderungan membatasi kebebasan, ada kecenderungan mendominasi kebenaran, gitu ya. Menurut mereka ini membahayakan Pancasila. Kalau membahayakan Pancasila misalnya ya, saya agak provokatif sedikit, teman-teman biar nanti bisa ada yang merespon. Saya agak provokatif sekali. Kalau FPI dan HTI itu membahayakan negara, mengapa puluhan tahun? Ya. Kalau FPI mungkin fenomena pasca reformasi ya, tetapi model-model FPI sebetulnya sudah lama berkembang. HTI terutama ya, HTI sudah sangat lama ya, saya belum lahir sudah ada HTI di Indonesia. Kalau membahayakan Pancasila, mengapa nggak dulu-dulu gitu ya? Kenapa ada sebuah rezim yang mendaftar atau meregistrasi HTI sebagai organisasi sosial di Indonesia, sosial politik ya. Jadi itu juga kontroversi. Kemudian analisa hukumnya, nah yang mungkin akan saya singgung ya, bahwa kecenderungan negara juga anti kritik ya, atau sangat sensi terhadap kelompok-kelompok yang oposisi. Dan FPI HTI adalah kelompok yang oposisi, terutama pada saat Ahok ya, pada saat isu Ahok atau Pilgub di Jakarta yang itu menguat dalam kelompok 212 dan sebagainya. Argumen atau analisa hukum berikutnya adalah bahwa pembubaran ormas atau konflik ketegangan antara civil society dan negara pada saat itu, yang saya bayangkan, yang saya katakan, ini adalah bukan soal HTI FPI saja, tetapi ketegangan itu juga ada pada kelompok pro-demokrasi dan kelompok keagamaan lain yang tidak dibubarkan. Mereka juga was-was, jangan-jangan giliran berikutnya adalah organisasi-organisasi keagamaan yang lain, yang mungkin mirip-mirip dengan FPI yang akan dibubarkan. Jadi ketegangan ini ketegangan yang meluas ya. Bahkan ada beberapa buku yang khusus diterbitkan untuk membaca atau mendiskusikan kontroversi pembubaran ormas itu. Salah satunya ada buku yang saya akan bedah, membuat kegiatan bedah buku diskusi publik di UMY tanggal 10 mendatang. Saya kira teman-teman yang sedang di Jogja bisa ikut forum ya. Jadi analisa hukumnya cenderung Perpu ini mengabaikan hukum yang berlaku, baik konstitusi, TAP MPR maupun undang-undang. Dan yang ketiga, secara politis ini analisanya adalah watak represif, tadi sudah saya singgung ya, yang lebih mengedepankan pendekatan keamanan daripada melihat kritik dan melihat kritik sebagai ancaman. Jadi kalau ada yang mengkritik itu mengancam negara, mengancam Pancasila. Kalau ada demonstrasi itu mengancam keamanan. Padahal tidak selalu begitu. Tidak selalu ya.
Karena ruang-ruang demonstrasi, ruang-ruang kritik itu sendiri adalah yang menghidupkan demokrasi. Berikutnya, ini yang buku yang saya singgung tadi, yang akan kita diskusikan di UNY tanggal 10, mengundang penulisnya dari Jakarta. Ini adalah disertasi ya sebetulnya, sangat cukup menarik, pembubaran ormas di Indonesia ini dengan aspek politik dan hukumnya. Ya. Salah satu pernyataan yang saya cukup tertarik dalam penulis buku ini adalah, menurutnya sebagai negara demokrasi Indonesia ya, yang menghormati prinsip-prinsip negara hukum, maka pengaturan organisasi masyarakat termasuk dalam pembubarannya tidak boleh mengancam kebebasan berserikat dan berorganisasi. Jadi yang menarik adalah ketika FPI dan HTI dibubarkan, sebagian organisasi juga merasa terancam dengan keputusan itu. Banyak ya analisa itu, nanti berikutnya list berikutnya apa yang dibubarkan. Belum sebelumnya itu ada berapa website ya, website organisasi keagamaan, terbanyaknya itu organisasi afiliasi kelompok Islam ya, juga di suspend atau ditutup websitenya misalnya. Jadi ini dalam konteks civil society dan demokrasi memang menarik untuk didiskusikan, ya. Karena di situ ada pembatasan-pembatasan, ada kebebasan yang terancam dan sebagainya. Maka saya juga menawarkan analisa atau memprovokasi Anda untuk memikirkan apakah pembubaran ormas yang terjadi di Indonesia ini sebetulnya bukan ormas itu yang dibubarkan, tetapi sebetulnya adalah mengurangi oposisi atau mengalahkan kelompok yang oposisi yang kritis kepada pemerintah. Atau bisa jadi analisa yang kedua atau pertanyaan ini ya sifatnya ya, jangan-jangan negara kita sudah didikte oleh kepentingan asing untuk membubarkan organisasi-organisasi tertentu, entah itu dalihnya terorisme atau dalihnya negara Islam atau dalihnya khilafah ya misalnya. Jadi masih terbuka banyak analisa, makanya kita butuh membaca, mendengarkan, terlibat dalam diskusi dan sebagainya. Ya. Dan saya kira peraturan pemerintah pengganti undang-undang ormas ini sangat problematik ya. Dan kalimat afirmasinya untuk kelompok-kelompok masyarakat sipil adalah bahwa masyarakat tidak boleh disalahkan kalau menganggap Perpu ormas itu adalah benih-benih otoriter ya, karena lawan dari kata otoriter itu ya patuh terhadap hukum. Kalau menjalankan hukum secara otoriter itu juga bisa bermasalah gitu ya. Anda menegakkan aturan tapi mengorbankan orang. Misalnya Anda itu ingin menegakkan aturan, mendisiplinkan, tetapi bisa melukai atau menyakiti hak-hak pribadi, ya itu sangat otoriter gitu ya. Jadi lalu bagaimana kita membatasi kapan kita disebut sebagai negara demokratis yang benar-benar demokratis, tidak otoriter. Nah, ini yang mungkin harus dicarikan. Tadi sudah saya lihatkan ya prinsip-prinsip demokrasinya. Tetapi otoriter yang dimaksud di dalam Perpu Ormas ini ya otoriter yang cenderung mengabaikan proses-proses hukum. Kenapa saya bilang begitu? Yang pertama, tidak ada proses pengadilan. Yang kedua, aktor-aktor organisasi masyarakat sipil yang lain selain HTI dan FPI tidak dilibatkan dalam keputusan ini sebetulnya apa masalahnya gitu ya. Nah, tidak transparan tadi. Saya kira ini satu fenomena yang menarik.
Lalu sudah saya singgung tadi ya, di dalam memenangkan pembubaran ormas ini ada banyak buzzer-buzzer yang saya sebut dengan tirani digital, membenarkan pembubaran ormas melalui beragam konten disinformasi, menstigma, mendiskriminasi, meneror FPI, bahkan FPI ada juga yang ditembak ya di KM 50 misalnya. Peristiwa itu adalah peristiwa teror. Artinya apa? Pesan keamanannya, pesan kekuasaan itu adalah kalau Anda masih gabung FPI bisa ditembak gitu kan, bisa dibedil, bisa dibunuh. Itu sebetulnya bentuk teror yang luar biasa sehingga FPI bisa disebut tiarap gitu ya. Pasca penembakan itu. Maka kita juga perlu punya sikap intelektual. Kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang ada di kampus, harus punya sikap intelektual, akademis. Ya. Misalnya kita harus membangun keyakinan yang lebih baik mengenai bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan pemerintahan kita seharusnya juga diikat atau terikat oleh konstitusi yang berlaku dari pembukaan UUD, pasal-pasalnya, dan sebagainya, turunan-turunannya yang tidak bertentangan. Kemudian sikap kita kedua adalah kita harus memastikan, kita harus pro terhadap kebijakan-kebijakan negara yang sesuai dengan hukum dan rule of law. Kalau tidak sesuai ya harus dihentikan, gitu ya. Ini adalah moral hukum kita, moral politik hukum kita, dan itu persis dengan nalar-nalar civil society atau organisasi masyarakat sipil. Anda masih ingat ya, karakteristik civil society itu kan patuh terhadap hukum yang berlaku, menghargai hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan, keadilan, itu adalah nilai-nilai atau karakteristik pro keadilan, ya, pro terhadap keadilan. Itu adalah nilai-nilai atau karakter-karakter masyarakat, organisasi masyarakat sipil. Jadi kalau ada organisasi masyarakat sipil yang mengabaikan hukum, main hakim sendiri, sebetulnya dia sedang bermasalah terhadap masyarakat sipil, termasuk FPI yang dalam beberapa hal, entah itu disebut oknumnya atau kasuistik, FPI juga beberapa kali ada peristiwa-peristiwa main hukum sendiri. Tetapi di luar itu, FPI juga punya hal-hal positif sebagai kekuatan masyarakat sipil, misalnya terlibat dalam membantu bencana dan sebagainya gitu ya. Jadi Anda gimana bisa menilainya? Ya masyarakat sipil itu ya kadang ada penyimpangannya gitu kan. Kekuatan masyarakat sipil itu ya sama seperti manusia, bisa menyimpang, tapi mungkin desain organisasi awalnya bukan untuk menghakimi orang, bukan untuk mensweeping rumah-rumah tempat hiburan, karena itu tugas polisi. Apabila tidak sesuai dengan aturan, misalnya menjual narkoba atau menjual minuman keras yang itu tidak mendapatkan izin dan sebagainya, itu kan tugas polisi. Dan FPI itu pernah disebut sebagai aktor yang mengganti polisi. Tapi ini juga bisa jadi otokritik kepada polisi sebagai penegak hukum. Kenapa polisi tidak melakukan tugasnya gitu ya? Sehingga tugasnya diambil alih oleh FPI untuk membangun ketenangan publik misalnya. Dalihnya kan macam-macam ya dalam peristiwa FPI selama ini. Ada yang menghargai bulan puasa sehingga rumah makan dipaksa tutup oleh aktor-aktor FPI misalnya, klub malam dan sebagainya, disegel atau dibubarkan dan seterusnya. Yang terakhir saya kira sikap intelektual atau moral intelektual kita sebagai kelompok terdidik harus selalu mengoreksi kebijakan-kebijakan negara yang melawan hukum, bertentangan dan merusak demokrasi.
Nah, ini pilihan sikap yang saya refleksikan dari kacamata yang dekat, dalam artian saya adalah bagian dari kelompok civil society seperti Anda semua yang sehari-hari juga punya keterlibatan di dalam berbagai macam organisasi masyarakat. Saya kira itu ya yang bisa kita diskusikan. Saya persilakan kalau ada teman-teman yang bertanya atau mendiskusikan atau berkomentar, saya persilakan. Zahra, ada Ardi, biar saya hafal ya. Yara, jarang sekali yang on kamera ya. Belum. Pak David, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Sekarang ini kan banyak pembubaran mengenai ormas-ormas yang ada ya Pak ya. Nah, Ya. Terkait pembubaran ormas tersebut, saya rasa itu tidak relevan dengan apa yang dibicarakan mengenai HTI, apakah dia sebagai Islam radikalisme atau Islam kiri, dan lain-lain. Nah, sedangkan ada ormas yang itu beberapa ormas itu yang memang dalam aktualnya, dalam pergerakannya, itu justru yang jauh dari kata-kata yang sesuai dengan Pancasila, Pak. Apa yang diamanatkan oleh Pancasila. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah yang tadi Bapak bicarakan, apakah ini hanya sebatas bisa dibilang pembasmian orang-orang yang benar-benar kontra terhadap pemerintah atau bagaimana, Pak? Ya. Jika seperti itu kan otomatis nilai-nilai dalam demokrasi itu sendiri yang dicita-citakan bangsa Indonesia sejak tahun setelah Orde Baru itu tidak terlaksana dengan baik, Pak. Ya, terima kasih Lutfi atas refleksinya dan opininya ya. Saya kira opini-opini tadi cukup menggambarkan realitas ya. Yang lain nanti boleh bertanya menyusul ya. Tapi saya ingin mengapresiasi bahwa ada persoalan mengenai apakah negara ini sedang membela Pancasila, membela nilai-nilai Pancasila, atau memang tidak suka dengan kelompok yang tidak sejalan dengan pemerintah. Ini dua hal yang berbeda ya. Ada beberapa aktor yang teman-teman saya kira juga tahu ya. Ada yang pokoknya Pancasila, dia itu nggak ngeh banget ya tentang Pancasila, tetapi klaim-klaim bahwa dia Pancasila itu mengerikan. Tetapi ketika ada berbondong-bondong misalnya ini saya ingin menceritakan isu yang berkembang aja ya. Misalnya apa sikap orang-orang yang disebut nasionalis atau Pancasilais itu terhadap banyaknya berdatangan tenaga kerja asing ke Indonesia, yang mana orang Indonesia sendiri juga banyak yang masih nganggur, nggak punya penghasilan, nggak bisa bekerja. Jadi saya ingin mengatakan kelompok Pancasila itu ada yang hanya di permukaan saja. Ada yang hanya ikut-ikutan seperti buzzer saja, tidak menghayati apa sebetulnya Pancasila itu. Nilai Pancasila di dalamnya ya nilai-nilai demokratis, nilai-nilai menghargai perbedaan, menghargai agama yang berbeda-beda, keyakinan, dan sebagainya. Kalau FPI dibubarkan karena preman, ya banyak juga kan organisasi yang preman, itu kan Mas Lutfi ya. Ada banyak organisasi yang mungkin lebih preman, lebih mengerikan, gitu ya, dan sebagainya. Jadi kita tentu saja berbeda pendapat tentang pembubaran ormas, tapi argumentasi kita juga harus tepat bahwa apa yang disebut dengan dalih Pancasila yang saya sebutkan di awal itu
itu harus dikupas dengan berbasis data. Jangan-jangan orang-orang yang anti FPI itu sebetulnya sama sekali bukan urusan tentang pentingnya Pancasila bagi pembangunan bangsa ini, tetapi ya sentimen politik, karena FPI tentu saja bukan pendukung Jokowi ya, HTI juga bukan pendukung Jokowi, dan dilalah seperti teman-teman ketahui, FPI dan HTI itu ya memang ada di kelompok 212 yang menolak Ahok gitu ya. Dan jaring-jaring, nah ini satu analisa ya, bukan berarti posisi saya ada di situ, tapi saya ingin membiasakan Anda berpikir analitis ya. Kalau ini hanya kerjaan buzzer, kalau ini hanya kerjaan sentimen terhadap kubu yang anti pemerintah, maka pembacaannya kira-kira kayak tadi. HTI itu adalah 212 itu anti Ahok, 212 itu bukan pendukung Jokowi, maka untuk apa mempertahankan pendukung Jokowi? Itu tesis atau analisa pertama. Yang kedua, sebetulnya ada argumen-argumen yang mungkin kuat mengapa HTI dan FPI bisa bubar. Tetapi kenapa pemerintah tidak mengujinya melalui pengadilan? Kenapa diputuskannya lewat Perpu tanpa pengadilan? Ini juga dalam konteks hukum berarti kan praduga tak bersalah, tidak mengindahkan asas hukum praduga tak bersalah. Siapa tahu? Ya, siapa tahu FPI punya keberatan, punya dissenting opinion, punya pendapat yang berbeda tentang melihat Pancasila, melihat sistem hak khilafahan. Ini yang tidak ditempuh. Kenapa tidak ditempuh? Ini sampai hari ini saya belum mendapatkan jawabannya. Apa sulitnya? Kan orang-orangnya ada, pengurus HTI, pengurus FPI. Kenapa tidak dihadirkan aja dalam, kalau kita menghargai negara hukum? Nah, ini celahnya ya. Ada sebetulnya kelompok yang ingin membubarkan HTI tentu saja punya argumen, pasti itu punya argumen. Tetapi kenapa argumentasinya itu tidak disidangkan, ya, tidak dibawa ke pengadilan, sehingga kesan otoriter atau kesan represif atau apapun ya, kesan-kesan negatif tentang keputusan membubarkan ormas itu menjadi tidak menguat gitu. Saya kira itu Mas Lutfi posisinya, dan saya kira refleksi Mas Lutfi tadi bisa untuk membantu membaca fenomena masyarakat sipil akhir-akhir ini juga ya. Bagaimana negara memperlakukan organisasi kemahasiswaan, bagaimana negara memperlakukan organisasi keagamaan, organisasi petani, buruh, dan sebagainya. Sangat banyak sekali kelompok masyarakat sipil. Saya persilakan kalau ada yang lain. Maaf Pak. Ya. Saya sedikit beropini Pak. Silakan Mas. Ya beropini atau komentar lah, kurang lebihnya. Mengenai otoritarianisme yang Bapak David jelaskan tadi, mungkin ada beberapa yang saya tangkap mengenai dalih-dalih dari 4G. Mungkin kita kembali ke 2 tahun yang lalu, mungkin lagi gencar-gencarnya pandemi COVID-19 gitu, yang dimana pemerintah juga memiliki beberapa kebijakan-kebijakan yang kita anggap otoriter gitu, secara garis besarnya. Mengenai kebijakan-kebijakan itu, contohnya kita contohkan saja kayak kewajiban vaksinisasi kepada seluruh warga gitu. Mungkin secara konteksnya itu sangat penting untuk kesehatan gitu. Tapi ada beberapa masyarakat atau kelompok-kelompok elit atau kelompok ormas yang menganggapan bahwasanya
kebijakan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai prinsip demokrasi yang dimana inklusifikasi atau kelibatan berbagai bentuk untuk membentuk suatu kebijakan itu. Apakah hal ini bisa kita kaitkan dalam adanya suatu nilai-nilai prinsip demokrasi? Demokrasi juga paham yang diyakini masyarakat Indonesia dari masa lalu, prinsip pokok demokrasi Pancasila yang berasal dari asas-asas terkandung dalam Pancasila itu yang sangat sesuai dengan keterbukaan gitu, yang mana kita dikatakan pro demokrasi ya seharusnya memiliki kesetaraan hak-hak kayak gitu. Sekian sih Pak. Ya. Terima kasih Mas Ardi sudah membuat opini. Saya kira itu yang disebut dengan memperkarakan sebuah fenomena. Kalau Mas Ardi sudah punya cara berpikir begitu, sebetulnya itu bagus untuk seorang peneliti. Dari situ kemudian itu akan membantu menjadikan kita punya mau nulis apa sih? Mau nulis skripsi tentang apa sih? Ya, karena ada situasi yang misalnya dilematis, atau ada situasi yang sulit dijawab, atau ada pilihan-pilihan yang sama-sama berisiko gitu. Misalnya tadi antara memaksakan vaksin dengan membiarkan masyarakat memilih, atau pandemi lebih panjang lagi misalnya. Ya memang itu kelihatannya sangat sederhana, tetapi kalau ditulis itu akan akan membantu orang lain memahami fenomena itu. Tapi kalau nggak ditulis ya akan menjadi keprihatinan aja gitu ya. Bukan hanya itu, bahkan di beberapa negara, bukan hanya Indonesia, presiden atau menteri itu seenaknya sendiri menggunakan anggaran dengan alasan dalih pandemi itu, dan ujung-ujungnya ya korupsi gitu. Ujung-ujungnya korupsi. Jadi kita perlu mewaspadai apa agenda di balik memaksakan sebuah regulasi, memaksakan sebuah kebijakan. Itu kita harus berpikir kalau ilmuwan itu diminta skeptis ya. Skeptis itu mempertanyakan, kok gitu ya? Kenapa harus begitu? Bukankah bla 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 dan sebagainya. Nah, itu berpikir kritis atau berpikir skeptis itu adalah awal mula sebuah tulisan atau hasil sebuah riset yang baik dimulai. Jadi korupsi di tengah pandemi itu bukan hanya kasus Indonesia, ada banyak negara yang memanfaatkan pandemi untuk kepentingan ekonomi. Bahkan di Indonesia juga ada fenomena bertambah kayanya ya beberapa orang di Indonesia, atau bahkan di pemerintahan, di menteri ada yang membuat analisa itu ya, menteri-menteri yang mengalami lonjakan kekayaan dan sebagainya. Jadi saya kira Mas Ardi itu saya sangat senang, itu adalah nalar yang baik untuk memulai sebuah proyek riset dengan melihat masalah, dengan memperhatikan pilihan-pilihan persoalan, itu akan sangat membantu. Silakan yang lain yang masih ada pertanyaan. Dan saya berharap Anda sudah mulai mengontak saya ya, buat janjian ya, karena paper akhirnya semakin dekat dan saya khawatir Anda terlalu menunda-nunda dan nanti hasilnya tidak maksimal. Jadi saya boleh ya di japri saya untuk janjian atau mengkonsultasikan bagian tertentu, Pak masih agak kurang di bagian ini, minta referensi bacaan atau apa kayak gitu. Jadi jangan ragu-ragu menjapri, boleh kok dijapri ya. Jadi, jangan khawatir, di grup juga boleh, di japri juga boleh, asal Anda menyebutkan ya kelasnya apa, biar mata kuliahnya apa, biar
tahu harus merespon apa. Jangan langsung bertanya, karena saya enggak semua mahasiswa saya kasih nama ya, atau dari kelas apa. Saking banyaknya. Masih ada yang lain? Kalau sudah nggak ada, mungkin kita cukupkan. Dan saya kira begini, saya kira kepentingan saya sekarang tinggal bagaimana caranya Anda selesai menulis paper secara cepat dan tidak jelek gitu ya, tidak buru-buru amat gitu ya. Kalaupun terpaksanya karena Anda keterbatasan teknik menulisnya atau karena datanya kurang sehingga ada kekurangan. Tapi kekurangan dalam tulisan itu pasti ada. Tidak ada yang sempurna, tapi kita ingin mengurangi kekurangan itu atau meminimalisir kekurangan. Saya kira itu. Gimana? Masih ada yang mau diobrolkan? Cukup? Saya rasa cukup sih, Pak. Cukup ya. Tapi jangan lupa papernya diurus ya. Pak, kemarin sebenarnya kan saya udah ngirim paper saya yang udah jadi ke Mbak Sani, tapi belum dapat respon. Apa saya langsung ngirim ke Bapak juga ya, Pak? Oh, kalau belum, ya mungkin ada beberapa yang belum direspon, memang banyak ya. Sudah seminggu, Pak. Oh, udah seminggu. Boleh dikirim ke saya, dijabrikan ke saya. Pak. Oke. Ya, yang lain juga boleh. Kalau sudah cukup hari ini, saya akhiri ya. Saya cukupkan, mudah-mudahan Anda sehat dan bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik dan tidak mengulang di tahun lain atau semester lain ya. Dan Anda masih punya kesempatan untuk mengusahakan itu. Saya kira itu kurang lebihnya hari ini. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jangan lupa ketemu di kampus ya. Baca-baca papernya. Siapa? Siapa? Ya, biar kelar. Yuk, saya close ya.